Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Putehi. Nah Sobat Budaya, sekarang saya berada di Kota Ronggolawe, Kota Tuban. Sesuai tema kita, saya akan menyambangi konco-konco Putehi yang ada di Kota Tuban, seperti Bapak Subur, Pak Cokro, Pak Sirat, Saudara Dedik maupun Saudara Rian. Seperti apa obsen obrolan santai saya dengan para pemain wayang Putehi? Sobat Budaya, jangan ada yang ketinggalan, terus ikuti channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Dan jangan lupa sebelumnya subscribe, like, comment, and share channel ini biar kita lebih bersemangat. Dan semonggo. Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Putehi. Nah Sobat Budaya, sekarang saya sudah berada di Kota Tuban, Kota Ronggolawe, Jawa Timur. Seperti acara kita, saya akan menyambangi para pemain-pemain wayang Putehi di Kota Tuban. Kali ini saya akan menyambangi senior saya, seorang dalang, Bapak Subur dari Kota Sidoarjo. Seperti apa obsen obrolan santai saya dengan Pak Subur? Penasaran kan Sobat? Jangan kemana-mana, terus ikuti video saya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen channel ini agar kita tetap bersemangat. Dan semonggo. Tiao usun Kok Thầy Biển Yêu thằng quý hộ mau lắm san Tim bernama Tio Kong In. Tim Tio Kong In sebagai seorang kaisar atau sebagai seorang pemimpin yang berkuasa di ini kerajaan tercinta, bukan lain adalah kerajaan Lai Songtio. Baik, pagi hari ini tim yang ada di dalam Chogitia atau di dalam istana, tim perlu untuk memanggil terhadap sang jenderal perangku Tai Guanshui yang bernama Yo Bun Kong. Ya Xiao Hua, coba jenderal perangku Yo Bun Kong, kau boleh datang menghadap Lao. Kejauh Sri Baginda Raja yang mulia, panggil terhadap hamba yang bernama Yo Bun Kong. Sebelum mendapatkan tugas atau perintah, tidak lupa hunjuk hormat Ngocu Bansui, panjang umur Bansui, Bansui, Bansui. Tai Guanshui atau jenderal perangku Yo Bun Kong. Pada hari ini tim sengaja untuk memanggil terhadap dirimu karena perlu tim memberikan tugas buat dirimu. Cepat saja kau boleh atur pasukan, gerakan pasukan gempur itu ke kerajaan Liu Tang Polikok. Dengan senang hati Sri Baginda Raja hamba Yo Bun Kong siap untuk melaksanakan perintah. Atur sedia, jebua, jicu, tali.
Akhirnya tim berhasil untuk memerintahkan pucuk pimpinan pasukan perang, yaitu Tai Guanshui yang bernama Yu Bun Kong, menggempur kerajaan ini. Bangkok ya Cinai. Baik, tim beristirahat kembali terlebih dahulu. Tim Katoi Le Kiong. Halo sobat budaya di seluruh Nusantara. Di samping saya sudah ada Bapak Subur, termasuk senior saya, dan beliau juga seorang dalang yang sudah lama berkecimpung di dunia perpotehinan, berasal dari kota Sidoarjo. Dan di kota Tuban ini Bapak Subur telah pentas mengisi acara di Kelenteng Kwan Simbio Tuban. Dan sebelum saya melanjutkan berbincang-bincang acara Sambang Konco Potehi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, jangan lupa sobat budaya untuk subscribe, like, komen channel Gubuk Inovatif agar kami tetap bersemangat. Nah, apa kabar Pak Subur? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Subur ya? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak ketemu juga ini. Ada beberapa tahun sudah. Wah, sudah lama Pak, kurang lebih ada 6 sampai 7 tahun Ya, ya. waktu terakhir di Kertosono itu. Betul itu. Iya. Pak Subur, seperti tema acara kita Ya, Sambang Konco ya. Potehi, kami dari Museum Gubuk Wayang melalui channel Gubuk Inovatif menyambangi istilahnya bersilaturahim, menjalin istilahnya apa ya, menyambung persaudaraan sesama seni di Ya. bidang potehi. Di dalam acara ini nanti jenengan bisa menceritakan semua perjalanan pengalaman dari sebelum dan sesudah sampai menjadi pemain wayang potehi hingga mencapai dalang hingga saat ini ya Pak Subur. Ya, siap. Nah, sobat budaya, biar ini lebih seru dan lebih bersemangat, dan saya juga mohon doanya juga dari sobat budaya ya Pak Subur ya. Nggih. Semoga saja saya dan Pak Subur selalu diberikan kesehatan, Amin, panjang umur, amin. dan dilancarkan semua urusannya. Nah, Pak Subur, Ya. bisa diingat sekitaran tahun berapa nggih Pak Subur jenengan ini mulai tertarik, mulai suka dengan budaya wayang potehi, dan akhirnya itu istilahnya ada kesempatan menjadi seorang pemain Pak. Monggo. Oke. Kalau saya tertarik itu dari kecil. Dari kecil Pak. Karena kebetulan rumah saya kan berhadapan dengan kelenteng Kampung Duku Surabaya. Jadi saya untuk mencari hiburan setiap hari larinya ya ke kelenteng. Di situ ada pertunjukan wayang potehi yang setiap hari itu pentas. Bahkan dulu itu satu hari itu 3 kali pentas. Pagi, siang, dan malam. Dari kecil saya udah mulai nonton. Karena apa? Dulu waktu saya masih kecil, hiburan itu hanya satu-satunya. Iya, wayang potehi itu Wayang Pak, ya. potehi, karena nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang ada HP. Betul, bahkan sudah Bahkan banyak dulu orang yang itu- punya televisi itu Pak ya. Dulu televisi aja Jarang jarang. yang punya. Adanya itu hitam putih. Itu pun kita nonton di tempat tetangga. Oh, masih numpang tetangga gitu Pak. Iya, ya itu. Kalau tetangganya itu ada tamu, dimatiin dulu. Oh gitu. Berarti memang Pak Subur, memang rata-rata kalau menurut cerita para pemain wayang ya, itu Seperti memang itu ya. semuanya itu rata-rata dekat dengan kelenteng Iya, rumahnya. betul. Dan awal mula mereka menonton hingga tertarik dan diberi kesempatan. Nah, Pak saya, Subur, ya. itu waktu itu mungkin Pak Subur masih ingat ketika masih kecil nonton wayang, ada dalang siapa Pak di situ? Di situ memang banyak sih dalang secara bergantian pada waktu dulu. Itu ada Pak Sesomo almarhum, Oh, Pak Suwardi itu ya. ah, Pak Sesama betul. terus almarhum Kosan, Oh, Kosangsan dari Kosan, Surabaya ya. juga ya. Terus adiknya Gioklin Oh, Gioklin ada Pak Subur. ada, itu Saya belum tahu itu. ada meninggal dia di Kalimantan. Tapi itu dalang juga. Dalang. Tuh, Terus yang saya tahu itu 3 dalang itu. Justru waktu coating saya masih saya masih kecil. Oh, Ong Ing Ting, tahu ya Ya. dari Kediri itu Pak Bejo itu. ya itu mungkin ya sekitar tahun 60-an ya. 63, 64, 65 saya nggak ngerti. Karena kan saya kelahiran tahun 62. Berarti waktu almarhum Pak Gunawan atau Om Sing Cuan dalang di situ Pak Subur belum anu ya, masih kecil gitu ya Pak ya.
Karena rata-rata di bawah tahun 60-an itu Pak ya, mungkin Iya. tahun 60 lebih sedikit gitu Pak Betul. ya. Berarti Pak Subur begitu mengenal wayang putih itu dalangnya almarhum Pak Susomo, Kosangsang sama itu Om Dioklin Adiknya. itu ya. Iya. Itu saya belum tahu. Nah, Ya. Pak Subur setelah menonton begitu, waktu itu dalang siapa yang memberi kesempatan jenengan hingga bisa naik di panggung Pak itu? Pada waktu itu semua ngerespon. Oh, Ya, jadi awalnya ya gitu. Kita nonton, ngelihat dalamnya, ya kan. Setelah tertarik. itu saya tertarik. Ada kesempatan, saya diizinkan masuk. Karena apa? Saya disuruh beli rokok. Ya, belikan rokok ya. Dia mungkin pada waktu kerja, ya pada waktu perform kehabisan rokok, dia nyuruh kita. awalnya di situ, dari Pak, situ. ya? Akhirnya kita langsung familiar Iya. sama mereka. Dan juga masing-masing personil Potehi itu di bawah panggung sudah kenal sebetulnya. Ingat Pak Subur waktu itu panjatnya siapa saja itu waktu jenengan masih Ya. kecil itu? Panjaknya waktu itu Gogekti, Waduh, almarhum. belum tahu saya Pak. Ya, Terus? Gogekti, Oh, termasuk kayak Kocuyang, oh Kocuyang, oh ya, Ya. terus? terus Pak Pardi Alijing. Oh Pak Ali Jeng, ya. Ya. Tuh masih banyak lagi yang lainnya kayak Swilin, Cek Swilin, Oh belum tahu. Swilin saya. Brewok Oh belum tahu Pak. itu, terus Toto Brewok. Oh ya dari Blitar itu ya? Bukan. Cak Toto Brewok, Surabaya. Adiknya Didi Purwadi. Oh iya. Itu kan angkatan di atas saya itu. Gitu loh. Itu. Terus begitu ada kesempatan, Nah, jenengan langsung di musik atau pegang wayang dulu Pak? saya ingat saya dulu waktu itu saya tahun 70-an lah ya. 72. 72 itu Pak. Saya umur 10 tahun. Itu saya pengalaman memegang kecer. Oh, Kecer itu siobak. Siapa itu ya, yang Ya, kecil itu Pak ya? yang kecil. Simbal yang kecil itu ya? Pada waktu itu saya masih ingat sekali ada almarhum Kosan. Oh dalangnya Kosang. Ya, jadi begini, di Surabaya dulu itu mainnya 6 orang, Oh gitu. bukan 5 orang kayak kita, 5 orang. Jadi almarhum Kosan itu dia itu sambil dalang, sambil pegang siolo. Nah, promotornya Nggan Cucu. Oh Cek Jojo itu. Cik Cucu itu pegang trompet sama Yana. Nah, ya ini maaf ya. Kosan kan orangnya gemuk. Iya. Dia itu kalau duduk begini kan, ini kan lebar. Iya betul. Jadi siobaknya itu taruh di sini, di pahanya dia. Pahanya dia Jadi gitu. saya itu megang gini. Kalau keliru diajari terus dilepas. Oh gitu. Berarti ndak langsung naik pegang wayang gitu seperti Belum, yang udah. Oh, belum. di musiknya dulu pegang ici-ici itu. Iji-iji. Nah, setelah itu lama-lama kita kan tetap tambah berfamiliar kan. Iya iya. Nah, baru ke Jiciu. Pegang wayang itu ya asisten dalang itu Pak ya. Pegang wayang itu pun masih belum dibayar. Hanya tahap belajar kan. Ya betul. Saya isinya kita tuh seneng. Betul. Nggak dibayar nggak apa-apa. Karena ada kesempatan suruh megang aja Iya, kan seneng ya Pak seneng. ya. Terus mulai tahun 1974. Nah, 74 itu saya mulai mendapat bayaran. Satu teh istilahnya ya. Satu kali pentas Pementasan. ya. Itu saya dibayar 80 rupiah. 80 rupiah. 80. Tahun 74 ya Pak. Tahun 74. Dalangnya siapa Pak Subur itu? Ya 3 orang itu. Tetap kosan itu. Tapi yang bayar Cek Cucu. Oh, sebagai promotornya. Promotor. Ya. Itu. Jadi setelah itu meningkat naik menjadi 120. Dari 80 rupiah Ya. 120. Meningkat lagi 180 Sudah mencapai 180 rupiah Pak tahun itu rupiah satu kali cetek katanya. ya. Iya Ya, betul. istilahnya kan gitu. Itu pun ada peraturan. Siapa yang nggak mau nyapu dipotong 30 rupiah. Oh. Jadi panggung itu Tetap bersih. harus gitu, Pak. bersih. Iya. Itu dipiket sama dia. Hari ini siapa? Hari ini siapa? Wah. Kalau kita nggak mengerjakan, dipotong sama dia. Wah cocok Pak itu kalau diterapkan ke pemain-pemain zaman Iya. sekarang cocok karena apa ya setidaknya panggung itu harus bersih karena itu kan Betul. buat kita kerja Pak.
Itu cocok memang. Terus setelah ada kesempatan jadi asisten dalang, mungkin kan kita meningkatkan skill kan Pak Subur sekarang duduk sudah menjadi dalang. Lah, seingat Pak Subur begitu jenengan belajar di Klenteng Kampung Dukuh itu ya. Kira-kira Pak Subur pertama kali keluar kota itu main di mana Pak? Jadi Dan ikut dalang siapa? Gini, saya ingat saya ya. Prosesnya itu setelah saya jadi jijiu, saya bisa itu pun nggak 100% loh. Dalam artian jijiu itu bisa pegang wayang, belum tentu dia bisa ngepan. Oh, menata wayang itu menata wayang, yang namanya si jinku itu bajunya apa, kita nggak tahu. Yang penting saya bisa memainkan, tuh. Namanya asisten dalang kan, gitu. Nah, setelah itu saya meningkat bisa pegang tambur. Setelah tambur baru naik ke tualu istilahnya ya, gembreng. Itu saya masih nggak bisa gesek. Belum bisa musiknya itu ya. Musiknya saya nggak bisa, cuma hanya bisa gembreng. Nah pada waktu itu tahun 77 kalau nggak salah, itu saya main luar kota di Welahan. Itu pertama kali Pak? Pertama kali. Ikut dalangnya? Ikut dalang Ku Yanlip. Om Yanlip dari mana itu Pak? Dari Semarang. Om Yanlip itu kan kelahiran Semarang, Bonancung. Dia menikah dapat di Welahan. Akhirnya dia menetap di Welahan. Berarti itu dari dalang dari Jawa Tengah ya Pak itu? Jawa Tengah, kategori Semarang. Iya. Berarti pertama kali Pak Subur itu keluar dari Klenteng, bukan keluar istilahnya main pentas pertama kali itu di Welahan di Jawa Tengah ikut almarhum Om Yanlip itu. Ya, di situ kan saya kan sudah bilang saya nggak bisa gesek, nggak apa-apa. Loh kok bisa Om? Iya, karena yang lainnya itu nggak ada yang bisa gesek semua. Jadi kalau untuk trompet terus pakai olhu itu pakai kaset, itu ada switik. Adik iparnya Ko Yanlip itu namanya Ko Switik. Ya, dalangnya Ko Yanlip. Terus jijunya Cik Cugim, orang Semarang. Orang Semarang juga. Cugim, almarhum tuh. Terus gembrengnya Cik Switik. Tamburnya Kici namanya. Saya gembreng. Tapi saya nggak bisa gesek. Jadi kalau umpama mau nyanyi, tinggal kaset dimasukkan gitu aja. Kalau yang mana yang trompet. Nah, berarti sistemnya seperti itu. Tahun berapa Pak? 77 ya? Tahun 77. Tahun 77 itu sudah ada pemikiran pakai kaset seperti itu Pak? Ada memang. Kalau menurut keterangan dari Pak Subur, berarti dari Jawa Tengah khususnya Semarang banyak pemain wayang putih ya Pak dulu berarti Pak ya? Kalau menurut narasumber ya katanya Pote itu masuk ke Indonesia itu ke Tanjung Mas dulu, bukan ke Tanjung Perak ya. Ke Tanjung Mas, berarti kan kalau Tanjung Mas kan Semarang, Jawa Tengah. Jadi Pote itu masuk ke lewat Semarang dulu. Makanya di Semarang itu personelnya sudah tua-tua. Karena dulu saya sempat untuk nelisik dari almarhum Pak Bambang. Saya nanya, Pak Bambang, sampean kan sekarang udah sepuh, jauh dari saya. Saya mau nanya, pada waktu sampean kecil itu ada Pote? Ada. Dalangnya siapa? Cik Wimbi, ini. Dia pernah menceritakan. Itu Pak Bambang Sutrisno itu? Pak Bambang Sutrisno. Almarhum Kong Ciangwat itu ya? Pak. Dia bisa menerangkan seperti itu. Gitu loh. Berarti memang kalau menurut keterangannya Pak Subur berarti memang mungkin dulunya itu banyak pemain wayang potehi dan memang juga kalau memang tidak ada data yang tertulis ya Pak asal usulnya potehi dari Joko itu parang gonggong dulu, encik dulu mungkin dia beliau itu naik kapal laut gitu ya sandarnya di Semarang atau di Tuban atau di Surabaya kita tidak tahu. Tapi kalau menurut cerita jenengan berarti dulunya di Semarang itu ternyata juga banyak para dalang dan pemain-pemain potehi itu. Banyak emang. Cuma sayangnya kan saat sekarang ini kan sudah habis semua ya Pak Subur ya. Almarhum Cik Tiongki pun sudah meninggal, Kong Ciangwat, siapa lagi tadi Om Yanlip. Ya itu pun juga sudah meninggal. Seandainya beliau itu masih ada, mungkin mereka sudah bisa cerita gitu ya Pak Subur ya. Nah Pak Subur,
bisa menceritakan mulai dari awal sampai sekarang. Dulunya itu Pak Subur itu pernah ikut dalang siapa saja Pak? Pernah menjadi panjaknya siapa saja? Selama saya jadi OT istilahnya ya, Ya di bahasa Pote. di bahasa Bajai OT atau seorang pajak, yang saya ingat saya pernah ikut Pak Tio Dari Semarang itu. dari Semarang, Almarhum. terus Kue Yandip Semarang, Oh ada Pak Yanlip juga. Kue Yandip, Om Yanlip itu ya, Ya. dari Semarang terus. terus Wijang Wat atau Pak Bambang Ya Sutrisno, tahu Kongwat itu. ya, terus ada lagi Om Junwat dari Semarang. Dari Semarang. Berarti Pak Subur begitu keluar pentas dari Kampung Dugo itu ikut dalang Semarangan semua dulu. Ya enggak juga sih, enggak. Maksud saya kasih tahu yang bagian Semarang 4 orang tadi. Dalang. Ya. Terus lalu yang untuk sektor Untuk Jawa yang Timur. Jawa Timur. Jawa Timur itu saya ikut Pak Wardi Sesomo. Pak Sesomo. Itu paman saya sendiri. Ya, dari Gudo Jombang itu. Dari Surabaya mestinya ya. Oh, aslinya dari Aslinya Surabaya. Surabaya. Oh. Jadi Pak Wardi Sesomo itu kelahiran Porong. Nah, kelahiran Porong, terus dia ikut kakaknya yaitu bapak saya. Ketika bapak saya itu ada dinas di Surabaya, dia ikut emasnya. Terus dia menikah, dapat orang Semarang, namanya Lik Sumini. Pak Wardi itu. Iya, punya anak itu Yuni, Puji sama Sabto. Terus dia cerai, dapat orang Jombang, Lik Warni. Oh itu Ya. Jadi mamanya Sony. David, David Selfie. ya. Selfie ya. Saya tahu itu Pak. Jadi dia dari situ langsung hingga dia sampai wafatnya berdomisili di Jombang. Jombang. Tapi aslinya orang Porong. Surabaya, Porong Surabaya. Kelahiran Porong, dia besar di Surabaya. Oh gitu. Ikut emasnya dia. Terus setelah Pak Yang Wardi. kedua Tiung Yoksan, Kosan, Oh Kosansan. Kosansan. Iya. Tuh. Terus adiknya Itu tadi siapa Yoklin. namanya? Yoklin. Tiung Yoklin. Tuh. Terus Wi Ali. Kok Ali? Kok Ali? Saya juga Ada belum tahu Pak. Ali, ya. Tuh. Terus Pak Sing Chuan, Om Sing Chuan. Om Sing Chuan. Iya. Saya pernah ikut. Pernah ikut juga itu. Terus seperti Pak Mujiono, Pak Keke, Pak Keke. Oh juga pernah. Pak Slamet. Ikut Itu Pak kan Keke juga? bukan, itu kan kita istilahnya kerjasama. Ketika saya membutuhkan beliau, dia bantu saya. Terus itu kebalikannya ketika Kebalikannya sampai dalang, seperti itu. kekurangan pajak jenengan ngisi gitu. Iya, itu sampai ke Pak Sesomo juga seperti itu. Dia sering bantu saya waktu saya ada Yogyakarta. Berarti begini Pak Subur ya, meskipun kita statusnya sudah menjadi seorang Dalang. dalang, bila mana dibutuhkan untuk manja ya, Ya. jadi auto misalkan rompet atau segala macam, itu jenengan berkenan juga Iya. ngisi juga. Itu namanya kerjasama baik. Oh, tapi sebaliknya sebagai dalang-dalang yang lainnya gitu, misalkan jenengan dalang kekurangan orang, Ya. dalang lainnya juga ikut bantu gitu. Berarti begini sobat budaya, patokan menjadi seorang dalang wayang putih ya Pak Subur tidak harus setiap pentas itu dia jadi Menjadi dalang, dalang. kan gitu ya Pak ya. Berarti harus adanya kerjasama, nanti barangkali siapa yang membutuhkan Ya. tenaga dan kurang istilahnya panja atau auto saling bantu-membantu gitu ya Pak Betul. Subur ya. Nah Pak Subur, kita kembali ke status Anda sebagai seorang dalang. Jenengan kira-kira ingat mulai dalang pertama kali tahun berapa Pak? Ya. Pak? Perjalanan saya di bidang PTI sudah baru tentu kita awali sebagai seorang asisten dalang dulu, Bijiu. Terus naik ke Dongko, Tambur, terus Tualu, Gembrang, Gembreng. terus Nerompet. Alhamdulillah semua sudah saya pelajari. Sudah ya saya anggap sudah saya layak disuguhkan lah. Ya. Tuh. Pada waktu itu saya tidak mau dan tidak terpikirkan ingin menjadi seorang dalang. Karena apa? Dalang itu mesti harus dituntut
minimal 4-5 suara, Betul. ya kan? Terus dalang itu harus bisa menguasai autenya, Betul. gitu loh. Betul. Tanggung jawab kan seperti itu. Iya. Jadi pengurus itu mesti dalangnya, nggak ada yang namanya autenya siapa, yang dipanggil mesti dalangnya dulu. Betul. Nah, Betul. Betul, Pak. nah itu dari tahun 74 tadi ya, saya dari asisten sampai mentok ke trompet. Baru saya mulai ingin menjadi dalang itu tahun 92 lah. 92 berarti sekarang sudah Jadi enggak, maksudnya gini, oh, 92 itu saya mulai terpikirkan ingin menjadi dalang. Karena apa? Dasarnya. Saya pikir begini, saya menikah tahun 84, ya sampai ke 90 saya sudah punya anak 4 itu. Ya, jadi 6 tahun 6 tahun. saya punya anak 4. Wah, banter sekali ya Pak itu ya. Ya, itu memang kita program. Istilahnya kita cepet-cepet mumpung masih muda, Betul, ya. betul. Kita harus punya anak lebih dari 2. Karena apa? Kalau nanti kita tua ada apa-apa, ibarat orang ngangkat itu 1 orang nggak kuat. Umpama ada kesulitan orang tua, anak-anak 4 ini gotong royong. Maksud saya begitu. Oke. Betul, betul Pak. Nah, sampai akhirnya selama 6 tahun saya sudah punya anak 4. Nah, itu terakhir tahun 90. Nah, di situ saya mulai berasa masalah kayak keuangan. Istilahnya ekonomi lah gitu. Ekonomi, waduh ini berat ini. Nah, terus saya mikir lagi, sama-sama kita ke luar kota ya. Buat apa saya harus, ya bukannya kita sombong ya. Buat apa kita harus manja? Dalang apa? Iya. Ya, Betul. soalnya bayarannya lebih banyak dalang. Betul, Ya, betul, toh? betul, betul. Dari situ saya mulai belajar dalang. Tahun 92 atau 93 atau 94? Dari 92 saya mulai belajar. Ya, belajarnya itu pun nggak rutin kayak orang les gitu. Ya, pokoknya kita lihat oh dalangin seperti ini, ini. Tahun 1994 saya mulai jadi dalang pertama di Teluk Gong, Jakarta. Jakarta itu. Ya, Berarti sudah 30 tahun ya Pak ya? ya, 30 tahun jenengan sudah dalang pertama kali di kota Jakarta Teluk Ya, Gong itu ya Pak iya. Subur ya. Nah, Pak Subur, dengan perjalanan waktu jenengan dalang dengan sudah puluhan tahun itu, barangkali ada prestasi atau cerita Ya. pernah manggung di sana yang membuat ada suatu kebanggaan kaki jenengan, monggo bisa ya, diceritakan. ya, oke. Selama saya menjadi seorang dalang, itu yang saya banggakan. Sampai-sampai saya itu gak percaya. Kok bisa itu waktu main di Jepang. Di Jepang itu Pak ya? Ya, Tahun berapa Pak itu Pak? kalau nggak salah tahun 1916. 2000. 2016 2016 sebelum corona itu Pak. sebelum corona. Itu pakai grup jenengan atau pakai grup yang Saya ikut buaan. Puan dari Pak Gudo? Tony, iya. Ya. Itu jenengan yang dalang di Jepang itu ya? Iya, yang saya masih ingat personilnya itu saya yang dalang, Pak Tony yang asisten, Asisten dalang, terus tamburnya itu Sony Gunawan. Sony Gunawan, gembrengnya Kiki. Pak Keke Sutarto. Ya, Terus yang trompet? trompetnya Widodo. Oh Pak Widodo dalang itu juga. Iya, Selain di Jepang mungkin ada lagi pentas kemana ke luar negeri? sebetulnya saya diikut sertakan berhubung ke Taiwan apa ya. Jadi saya waktu itu sempat di Jepang sama Malaysia. Oh di Malaysia juga? Pak? Penang ya. Oh di Penang Malaysia? Penang. Itu Tapi juga maaf, pakai grup Puan Gudo? Ya, tapi waktu itu saya memposisikan di Gembreng karena yang dalang Purwanto. Oh almarhum Pak Almarhum. Pur. Berarti yang berangkat di Penang Malaysia itu jenengan Pak Ya. Pur, Terus ya itu Shogun Sony Gunawan, sama Widodo, Widodo. Pak Tony. Oh, cuma berarti Pak Kekeknya diganti sama Pak Purwanto itu. Iya, Itu di Penang Malaysia, Pak. iya, Tuh, sobat budaya, berarti kan sudah menurut keterangan dari Pak Subur bahwa
Potehi di Indonesia sudah sampai ke Asia kan gitu Ya, Pak ya. go. Bahkan saya juga mendengar sudah sampai merangkak ke Eropa juga. Ya. Berarti kan memang kesenian wayang Potehi berasal dari negeri Tiongkok Pak nggih, tidak bisa dipungkiri. Cuma sekarang sudah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia. Mungkin ada lagi prestasi-prestasi apa yang pernah Pak Subur Ya. dapatkan itu? Selama saya menjadi seorang dalang, saya pernah mendapatkan rekor muri. Oh, dapat piagam muri. Ya, Itu ceritanya gimana Pak? Bisa dapat itu muri ceritanya saya lagi pentas di Mall Ciputra, Jakarta, Jakarta. heeh. Ya, di situ saya ngisi mulai tahun 2004. Heeh. Ya, hingga kalau dihitung sampai sekarang 2024, Ya, berarti sudah 20 tahun. 20 tahun. Betul, betul. Sebelumnya itu saya ditawarin, Pak, ini bagaimana? Kira-kira Pak Subur berani enggak? Maksudnya bagaimana? Ini ada, saya mau panggil rekor muri. Bapak saya suruh pentas 10 jam tanpa jeda. Berani enggak? Saya bilang. Kalau Bapak berani akan mendapatkan Rekor muri. rekor muri. Oke, saya bilang itu. Oke, ya itu. Akhirnya singkat cerita lolos saya. Jadi main jam 8 pagi sampai jam 6 petang. Wow. 10 jam tidak berhenti sama sekali. Tanpa istirahat Pak itu ya. Tanpa istirahat. Karena itu jenengan akhirnya dapat piagam pengakuan dari muri itu. Dan rekor muri. Berarti isinya pemecah rekor pementasan wayang Potehi selama Terlama. 10 terlama gitu Terlama, ya, 10 jam iya. tanpa jeda, tanpa Iya, istirahat. betul. Itu di Ciputra, Jakarta. Di Mall Ciputra, Oh, Jakarta. di Mall Jakarta itu, Pak. Iya. Mungkin barang lagi ada lagi prestasi yang membanggakan yang membuat Pak Subur ada pengakuan sebagai seorang dalang gitu loh, Pak. Ya. Saya merasa bangga dengan apa yang saya perbuat ketika saya dapat job saya mendalang. Itu mereka itu selalu percaya terhadap saya. Suatu contoh. Kerjasamanya gitu, Pak ya. Bukan begitu. Maksudnya kamu saya pakai terus. Oh. Gitu loh. Kan ada maaf ya. Orang dalang bisa ngisi 2 tahun nanti diganti orang lagi. Kadang-kadang bisa gitu, Iya ada kan? putaran gitu pergantian. Entah bagaimana alasannya. Iya, betul. Kalau saya bisa di cross check di Mall Ciputra itu sudah 20 tahun. Di pasar baru itu mulai 2007. Jakarta pun juga Pak itu, Pak. Jakarta di pasar baru hingga sampai sekarang. Sampai sekarang, Nah. 17 tahun ini. Apalagi di Sidoarjo. Di Kelenteng Sidoarjo. Di Sidoarjo itu, waduh, bisa 40 tahun, Iyalah. ya kan? Memang Di situ. kadang-kadang kita tuh kalau sudah mendapatkan kepercayaan iya. ya Pak Subur ya. Di Krian mulai tahun 2012. Ketika almarhum Om Sing Chon mau meninggal, dia memberikan kepercayaan terhadap saya untuk main di Krian. Di Kelenteng Krian ya. Ya, dia konfirmasi sama ketua Cik Leeng, dia bilang katanya mulai tahun ini saya nggak kuat dalang. Saya mungkin ini ganti saya. Alhamdulillah dari tahun 2012 hingga sampai detik ini tidak pernah diganti orang. Iya. Itu suatu kebanggaan buat diri saya, artinya saya dipercaya oleh Ya, gitu. itulah Pak. Memang kalau kita tuh sudah mendapatkan kepercayaan, kita kerjasama di situ istilahnya tanpa ada masalah, ada cacat Iya, gitu ya Pak iya, ya. betul. Karena kan itu istilahnya membuat jenengan bangga. Nah, Pak Subur, saya mau tanya, biar nanti sobat budaya itu tahu motivasi apa, istilahnya yang membuat jenengan ini mempertahankan dan bertahan sampai menjadi pemain dan sebagai dalang. Itu motivasi apa Pak? Sebenarnya tetap menekuni kesenian wayang Potehi itu Pak. Motivasi saya karena saya cinta. Yang pertama cinta itu Pak. Saya cinta dengan Potehi. Karena dari kecil cerita Dari jenengan awal kecil. itu tadi ya. Ya, dari kecil. Jadi saya senang, saya cinta. Saya pernah mencoba kerja lain, kayak nyupir. Saya pernah. Kenapa saya keluar? Kayaknya Potehi itu terus menghantui saya supaya suruh kembali. Itu Iya. ya. Nggak tahu. Naluri itu yang mengatakan Iya. gitu, Pak. Gitu loh. Saya sering
kerja apa, nggak lama, Tetap kembali ke tetap Potehi. kembali ke Potehi. Jadi saya pikir mungkin saya sudah ditakdirkan harus jadi seperti ini, ya udah. Itu. Itu Nah, terus kedua motivasi saya itu di samping saya cinta, begini, kerja main wayang Potehi, umpama maaf saya orang Surabaya, kok bisa sampai ke Jepang karena apa? Ya dari Potehi itu. Pak ya. Di mana kita pentas di kota yang belum kita Pernah ke ada sana. di situ ya. Saya juga ke situ. Karena apa? Karena main wayang Potehi, Iya, 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 Pak. gitu. Apalagi bisa sampai ke Malaysia, Pak ya. Ya, gitu ya. ke Kalimantan juga dulu pernah. Oh, pernah Pak di main Kalimantan? Di Pernah. mana itu Pak Kalimantan? Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Itu kalau nggak salah, saya ingat saya dulu itu almarhum Kosan, Kosingday almarhum, terus Ngyoksam, Gyoksam itu ya. saya, kalau nggak salah ini Alicing. Wah, tokoh-tokoh semua ya Pak Iya. itu ya. Itu dalangnya siapa Pak waktu itu? Hah? Dalangnya siapa itu? Kosan, Oh, Kosanjan. Kosan, dalangnya. Waduh, pernah sampai di Kalimantan Di juga Kalimantan. ya, Pak? Wah, itu memang suatu yang membanggakan. Nah, Pak Subur, Siap. jenengan kan sudah termasuk senior sesepuh di ini wayang Potehi dan juga apa ya istilahnya tidak bisa dipungkiri bahwa para dalang-dalang Potehi kan sekarang pada sepuh ya Pak ya. Ya. Usianya rata-rata sudah 50 tahun ke Betul. atas. Lah, kalau sesampainya ini Potehi kedepannya kalau tidak ada generasi baru, toh sungguh disayangkan jika Potehi Betul. nanti akan Punah. punah di Indonesia gitu loh Pak. Nah, sekarang dari berbagai kota saya sudah sambang ke sana kemari ternyata ada pemain-pemain baru Pak Subur. Lah, jenengan sebagai sesepuh mungkin ada pesan yang disampaikan untuk generasi Ya. baru ini untuk mempertahankan kesenian wayang Potehi Pak. Ya. Potehi itu saya prediksi awalnya akan punah dengan sendirinya. Oh gitu Pak. Kenapa seperti itu? Yang pertama, pasti orang itu akan kembali, akan meninggal. Ya, Ya. oh iya betul betul Nah, betul. umpama suatu contoh, dalang yang meninggal itu paling susah gantinya. Ya, betul 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 Pak. Nah, terus akhirnya saya pikir akan punahnya itu. Jadi saya hitung pada waktu corona kalau nggak salah itu ya, itu dalam berapa 2 tahun itu ada 10 loh. Dari Pak Tio, Pak Wardi Purwanto, Bunjiang, Pemain siapa dan, itu ada 10 orang. pemain dan dalang memang Iya, banyak yang itu meninggal, berapa betul. tahun itu? 10 orang. Hoki ya, Iya. Bores termasuk ya. Iya, terus ini Pak Supri itu dari Pak Malang. Supri itu malah 11 itu saya itu. Bayangkan 11 orang meninggalkan Potehi, penggantinya belum tentu secepat itu mendapatkan posisi seperti dia. Iya, betul 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 Pak. Makanya itu untuk kedepannya saya ingin yang pertama pertunjukan wayang Potehi itu harus ada sedikit respon dari pihak pemerintah. Oh gitu ya Pak, harapannya gitu ya Pak. Ya, harapan saya seperti itu. Pertama dari pemerintah betul. Nah, pemerintah itu memberikan fasilitas, minimal memberikan izin lah. Karena dulu itu perizinan itu nggak mudah loh. Ya, Ya, betul. itu yang pertama. Terus yang kedua dari pihak kelenteng, panitia, Yang sering mengundang gitu yang ya, sering Pak. mengundang, Ya, gitu. Ya. Yang ketiga, sementara pemainnya itu maksud saya jangan macet bak dongko, istilahnya kopral macet. Iya, pegang tambur melulu gitu Pak ya. Upayakan bisa meningkat ke gembreng, ya kan? Gitu. Dari gembreng nanti syukur Bisa ke pindah ke trompet. trompet, menguasai alat Iya. semua. Baru nanti berdiri duduk sebagai seorang dalang. Terus yang ketiganya itu mudah-mudahan ada regenerasi baru Ya, semoga saja Pak. yang ingin belajar seperti kita dulu.
Seandainya Pak Subur jika ada generasi baru, misalnya pemain-pemain baru regenerasi Ya. ini sowan ke dalam jenengan untuk menimba ilmu kan tidak ada masalah Pak sebetulnya. Gratis pokoknya. Lah, kemarin di videonya Pak Keke juga mengatakan demikian. Pak Keke kan toh juga orang senior juga dalang. Pak Keke juga welcome. Siapapun pemain-pemain baru wayang putih yang mau menimba, istilahnya kalau bahasa Jawa apa ya, ngangsu kawero gitu loh kalau kita gitu. Juga dipersilahkan dan gratis. Misalkan mungkin jenengan punya niatan seperti itu mau kalau ada Jadi yang faktanya perkataan saya itu terbukti. Ini ada sesosok Andika dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jakarta itu dia itu seneng wayang potehi. Dia mau bertanya apa, semaksimal mungkin kita kasih tahu. Ya, bahkan dia mau izin pinjem buku untuk difotokopi. Silakan, gratis, nggak apa-apa. Iya. Gitu loh. Berarti dia itu memfotokopi buku-buku cerita dalam pementasan putih. Iya, karena dia berkeinginan menjadi seorang dalang. Wah, Langsung dia. dari Jakarta itu Pak. Iya. Apa itu istilahnya mahasiswa atau pengadu? Ya, pertama itu dia itu mahasiswa dari UI. Universitas Indonesia. Jadi anak buahnya Bu Oro. Oh, anak didiknya Bu Anak Oro. bisnisnya Bu Oro. Iya. Itu. Kenalnya kita kan di situ. Nah, Pak Subur, jenengan kan sebagai dalang ya. Ya. Biar nanti sobat budaya lebih istilahnya lebih tahu bahwa Pak Subur ini dalang-dalang senior. Mungkin dengan menggunakan wayang dengan bahasa Hokian sedikit dan nanti bisa diartikan. Coba saya ambilkan. Nah, wayang ini kalau kita lihat tokonya, ini seorang Yaulu. Yaulu itu kalau di bahasa Indonesia kan apa Pak itu? Yaulu itu anak buah rampok. Oh, gitu. Yaulu itu anak buah rampok. Dan Yaulu itu nggak ada Yaulu kulitnya putih, nggak ada. Geseng seperti ini. Karena kerjanya dia kan caulai cogi. Itu apa Pak Jolejo gitu? Kesana kemari. Oh, lari gitu ya, di bagian lapangan ya. Ya, dia kalau ada orang saudagar lewat orang kaya, dia buru-buru cepat lari. Laporan ke ini Taeyongnya. Taeyong itu kepala rampok. Oh iya. Jadi kerjanya dia kan di panas-panas ya, di gunung. Nah, seperti kalau kita bahasa sekarang di lapangan lah pokoknya gitu ya. Makanya nggak ada yang putih ya, modelnya kayak begini ini. Iya. Nah, kadang-kadang dia kalau selagi tugas, ya dia itu menyesal dengan dirinya sendiri. Kenapa kok saya itu jadi Yaulu? Kok enggak jadi saudagar? Ya. Iya, jadi pejabat atau segala macam itu. Dia itu sering kadang-kadang mengeluh. Dia menyesal tentang kekeliruannya dia dulu. Menyesal. Betul. Iya. Ketika dia itu waktu masih punya uang, ya, itu kenapa kok habis? Dia kan bilang, lui egun lan begun. Maksudnya kalau orang itu punya uang, ya, uang itu bisa tidur. Artinya kalau nggak digunakan nggak habis. Ya betul. Tapi yang pegang uang itu lan begun, dia nggak bisa tidur. Dia bingung ingin berpoya-poya. Kekeliruannya dia di situ. Artinya itu, makanya ini juga filosofinya itu memberikan nasihat. Betul. Kalau lagi punya uang harus diirit-irit. Yaitu di situ itu lui egun lan begun. Jadi seperti itu. Ya. Nah, terus ada lagi jak bejak gun begun atau gun begun jak bejak. Itu apa Pak? Patoyo mbu gaukun. Wah. Ya. Apa itu Pak? Itu gun begun itu tidur nggak bisa tidur. Oh. Gelisah lah. Ya. Jak bejak. Makan tuh nggak enak. Nggak nggak bisa merasakan gitu. Iya, nggak doyan. Iya. Ya. Akhirnya orang itu kalau tidurnya kurang, makannya kurang, akhirnya sakit. Patoyo bukaukun, akhirnya kena TBC karena dia jatuh cinta ini. Dia jatuh cinta sama seseorang,
Nah, terus yang pihak perempuannya nggak balas, dia kepikiran sendiri, nggak balance gitu loh. Oh, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Oh, gitu Dia ya. bilang, jak becak gun begun patoyo bogaukun. Oh. Makanya jadi orang itu jangan sampai seperti itu. Ya, gitu loh. Harus cukup tidur, cukup makan. Ya. Kalau enggak, itu bisa sakit tuh. Katanya dia itu bilang seperti itu. Istilahnya filosofi sambil Filosofinya. banyolan Iya. gitu ya Pak ya. Memang tokoh Yaulu itu di dalam pertunjukan kan kadang-kadang dipakai banyolan juga gitu Pak. Barangkali ada sedikit dialog Pak untuk pertunjukan wayang, mungkin ini anak buah perampok kasih laporan sama bosnya gitu ya. Iya, iya. Biasanya gitu. Ya, gitu ya. Wah, saudara. Gitu kan ya. Masih kenal nggak? Wah, punya nama siapa? Wah, biasanya yang di belakang lupe katanya. Gitu. Panjaknya yang bilang Iya, gitu ya. interaksi kan? Ya betul. Iya. Wah, aku nggak punya nama siapa, ya kan? Umpama namanya dia Boeing. Boeing itu selalu repot katanya. Oh, sibuk dia. Sibuk Boeing, ya. Tuh. Terus, wah, aku jadi apa Yaulu ke anak buah rampok. Wah, anak buah rampok di gimana? Ya, wah, cu Yaulu jin jauh, kun gila jak bak posyo. Jadi Yaulu itu enak, cu Yaulu jin jauh, ya, kun gila jak bak posyo. Habis tidur makan, habis makan bersenang-senang. Istilahnya kalau dia itu biasanya puak, ya, puak. Puak itu judi seperti Berjudi, ya. Dominannya kalau orang Yaulu kan berandal kan seperti itu, judi, minum arak ya, ya. Makanya cu Yaulu cinciau itu jadi Yaulu itu paling senang, enak. Ya. Kun gilai, jak bakpo. Makan bakpo itu, kue bakpo itu. Iya, bakpo sio. Jadi pokoknya maksudnya seperti itu. Nah, habis itu kadang-kadang banyolannya itu ya gitu tuh, mencari tahu apa? Tahu tempe, bukan. Terus disauti lagi. Tahu gejrot apalagi tahu gejrot enggak. Iya. Wah, habis gitu-gitu tuh tahu-tahu sudah kita menjelaskan sebagai ini SP. Apa SP? Supri, bukan Supri. Itu interaksinya dari belakang Pak. Iya, itu harus ada interaksi. Iya, gitu. betul. Habis itu sudah cukup. Saya mengetahui, wah ternyata ada beberapa orang. Wah, kalau aku lihat ini cara berpakaiannya ini, wah seperti siapa ini? Wah, kayak masa Mas Yopi tidak mungkin, Mas Yopi tidak gitulah. Iya. Gitu ya. Wah, iya, wah ini pasti saudagar ini. Ya udah, aku mau lari saja. Naik gunung kasih laporan aku punya Taeyong. Dia lari. Terus laporan banyak bos itu ya, kepala rampoknya itu. Kepala rampoknya itu memerintahkan dari tadi kan, dia menunggu kabar, ya kan, dia datang. Taeyong, ini ada kabar, iya, kabar ini baik. Kabar apa? Ini ada orang lewat gini. Dia senang. Ya udah kalau gitu semua ya lu siapkan senjata, kita segera turun cegat perjalanan mereka. Oh ya Taeyong, iya, berangkat. Jadi berarti ini diambil kisah dari seorang Yaulu sama Taeyong, kepala rampok. Nah, pertanyaan terakhir Pak Sugeng. Siap. Di dalam apa ya, istilahnya berjalan sebagai pemain wayang putih, apalagi Anda sudah menjadi seorang dalang, mungkin ada istilahnya pengalaman suka dukanya Pak Subur menjadi seorang pemain putih. Monggo bisa disampaikan. Kita cerita sukanya dulu ya. Apa-apa. Sudah bareng tentu. Suka kita ketika main beda waktu kita ada di rumah. Iya jelas Ya, pasti. karena apa? Kita itu kalau putih itu minimal 5 orang. Ya, kita bisa makan bareng, walaupun toh BDD. Apa itu Pak? Bayar dewe-dewe. Iya. Terus Ya kan? Kita bisa jalan bersama, tidur satu kamar kadang-kadang, kita bercanda, ya kan? Apalagi kalau
habis gajian gitu ya. Iya. Wah, makannya agak enak dikit lah. Paling tidak ada bau amisnya gitu. Betul. Makan enak, ngombe legi ya. Ya, kata itu kan semboyane moto dari orang-orang wayang Pak Yusuf. Iya. Berarti pada intinya dari pengalaman yang suka itu jenengan kalau pas pentas itu kita ketemu konco-konco gitu. Ketemu teman. Pokoknya banyak happy-nya lah daripada sedihnya. Kadang-kadang kan dalam satu pentasan kita gabung dengan lain kota gitu ya Pak. Ya, Kadang-kadang ya gitu. betul. Ada Karena yang dari Blitar atau dari Tulungagung gitu. Grup Pote itu nggak paten, nggak seperti kayak grup Omai Rama yang nyeruling tetap itu, ketepung itu, ya. Tapi kalau Pote nggak bisa, Ya, betul. Bisa silih berganti, loncat-loncat, iya. Jadi kita itu lebih suka, banyak sukanya. Iya, gitu ketemu kan. konco-konco Kita bisa gitu ya. tertawa terbahak-bahak, ya. Betul. Itu sukanya. Dukanya kalau ketika kita main, apalagi agak jauh dari kota kita yang kita berdomisili, umpama kita di Sidoarjo ya, kita main di Jakarta umpama. Kalau ada berita duka, Pak Subur kita pernah mengalami? pernah. Main di mana Pak itu? Waktu itu main di Kyulitong, Jakarta juga. ya Jalan TSS. Ketika saya berangkat ke sana, dulu itu nggak ada HP ya. Iya, betul. Ya. Nah, tidak ada HP. Ketika kita main, ternyata ada salah satu pengurus masuk memberitahu bahwasanya mertuanya bapak meninggal dunia. Ketika kita main Itu posisi di Jakarta Pak itu. di Jakarta, ya itu. Akhirnya tetap kita nggak bisa pulang, tidak bisa pulang. Iya, Waktu karena itu jam beritanya malam. Kita mau naik pesawat pun nggak bisa, tunggu pagi. Iya. Ya. Tunggu pagi. Sedangkan maaf kita orang Islam, lebih cepat di makam lebih baik. Iya. Kan seperti itu ya. Betul. Jadi udah dilangsungkan aja. Nah, dari situ akhirnya malam selesai main wayang, saya hanya bisa mengumpulkan rekan-rekan ditambah dengan orang kampung di TSS itu ada kampung itu banyak kenal sama saya. Itu ada masjid. Nah, di situ itu remaja masjid apa sama saya baik. Majelis takmirnya itu ya. Ya Pengurusnya itu. karena saya sering, ya maaf bukan kita sombong, kalau dia bangun apa, Pak Subur ini ya sama, oh ya saya mau nyumbang, Oh iya. gitu. Terus ini ada sunat masal, ini takbiran, saya selalu ikut. Berpartisipasi gitu. Ya. Nah, di situ dalam keadaan kita suasana duka, dia saya undang, saya sediakan ya makanan seadanya lah. Saya ajak dia bertahlil. Doa bersama. Saya hanya bisa seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri Pak Subur ya. Kadang kalau kita mendapatkan pekerjaan, diundang yang jaraknya jauh dari rumah, dan ada kabar duka dan kita tidak bisa pulang, memang sangat sedih sekali. Apalagi orang-orang yang dekat dengan keluarga kita ya Pak Subur ya. Itulah pengalaman. Memang semua pemain wayang putih rata-rata Ada suka, ada duka. pastilah ya Pak. Entah itu kita dapat job yang istilahnya daging kalau bahasanya, ya ada yang pas tulang-tulang dagingnya sedikit. Kan sudah bermacam istilahnya apa ya? Kan semua yang mengundang kita itu kan tentunya tidak sama kan Pak Subur. Ya. Ada yang mainnya 1 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan, berminggu-minggu. Nah, ini baru ada ingat Pak Subur, katanya menurut kabar, mumpung ini saya ketemu jenengan langsung, jenengan sudah ada grup sendiri nih kabar-kabar ini. Ya, Sudah berdirikan sendiri Pak Subur. saya dirikan grup itu berbarengan dengan hari ulang tahun saya, 17 Mei tahun ini. Tahun ini. Ya. Itu namanya grupnya apa Pak itu? Jaya Mandiri. Cahaya Mandiri. Ya. Mungkin ada cerita yang melatar belakangi nama tersebut Pak? Ya, kenapa saya harus pakai merek atau grup Jaya Mandiri? Ya, karena saya ingin berdiri sendiri, saya ingin berdikari sendiri. Nah, jadi saya menciptakan satu cahaya. Kenapa cahaya? Karena apa? Saya itu seorang dalang
yang bertugas untuk menghibur penonton kan. Betul. Kita pentas itu kan menghibur penonton. Betul. Penonton datang kepingin ketawa, kepingin ya itu kan suatu cahaya buat dia. Yang awalnya dia sumpek, susah ini, nah nonton wayang potehi akhirnya dia bisa seneng ya. Berarti intinya makna cahaya mandiri itu disesuaikan dengan istilahnya Pak Subur sebagai seorang dalang, bila mana pentas di suatu tempat diusahakan bisa memberikan cahaya kepada penonton, yang artinya bisa membuat senang, ketawa, bisa melupakan masalah kala itu. Mungkin di situ Pak Subur ya. Yaitu tontonan, tuntunan dan tatanan. Betul. Gitu, 3 kan? Betul. Jadi memang berat sebetulnya menjadi seorang dalang. Karena apa? Dari segi apa ya Pak Subur, istilahnya pertunjukan ini harus bisa menjadikan tontonan yang baik. Ya, menjadi lagi untuk mengarah ke tuntunan. Jadi istilahnya pertunjukan yang kita sajikan ini bisa dijadikan contoh gitu Pak. Kan begitu. Nah, setelah situ sudah mengetahui tuntunannya, kita mengarah ke tatanan. Inilah orang hidup itu biar tahu bahwa kita hidup itu ada aturannya gitu loh Pak. Kita tata sendiri bagian nonton kan gitu. Makanya kan sudah saya sering sampaikan, memang benar Pak Subur mengatakan kalau menurut prediksi saya potehi akan punah pada akhirnya. Karena apa? Kalau banyak dalang yang tidak ada atau katakan meninggal, itu sulit cari gantinya dan butuh waktu yang sangat lama Pak. Itu loh. Ada dalang nggak ada panjak, potehi nggak bisa main. Ada panjak nggak ada dalang, potehi selesai. Apalagi ini zamannya digital ya, ini mohon maaf Pak. Seperti pengalaman saya kemarin di Thailand itu, kalau misalnya ada dalang nggak ada panjak, insya Allah kita bisa jalan. Entah kita bisa menyiasati, tapi kalau pajak dada dalang itu pasti selesai Pak itu. Iya, sudah selesai kalau bisa. Dan saat sekarang ini apa ya, dari generasi baru kita juga belum istilahnya sudah tahu atau sudah ada dalang baru, kita juga belum tahu juga Pak. Nanti barangkali dalangan acara ini mungkin muncul dalang-dalang baru yang masih muda, tentu pasti kita akan sambang. Saya sendiri untuk potehi juga menyumbangkan 2 personil anak saya sendiri, 2 orang. Betul. Alfian sama dan Ringo. Kemarin Ringo sudah masuk dalam video kita, tinggal nunggu Alfian masih sibuk kerja. Nanti kalau misalkan sudah longgar, Alfian akan mengabari gabung di acara Sambang Konco Potehi Pak Subur. Jadi umpama si Tambur itu ingin belajar yang ke Gembreng, saya harapkan Gembreng itu mau ngajari. Supaya nggak jadi kopral macet kan. Betul. Gitu loh. Harus kerjasama lah harusan. Ya cuman kadang-kadang ya maaf ini saya singgung sedikit. Personel potehi itu sekarang ya, maksudnya bukan dalangnya, panjaknya, AOT-nya, itu kurang fokus dengan adanya HP kadang-kadang. Itulah. Kadang-kadang sambil main HP tidak mendengarkan dalang ngomong atau begitu nyampaikan cerita. Kasihan. Ya, makanya itu kan salah satu Pak Subur mempunyai indikasi, istilahnya mengatakan bahwa potehi akan punah pada sendirinya. Nah, Pak Subur, saya mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto berterima kasih kepada sudah kopral sampai pensiun tetap kopral macet waktu istilahnya mengisi acara Sambang Konco Potehi, bertukar pengalaman cerita jenengan menjadi pemain wayang sampai menjadi seorang dalang hingga sekarang. Dan tak lupa saya juga mendoakan semoga Pak Subur sekeluarga beserta Ibu sehat selalu, panjang umur ya Pak, dan semoga kita selalu bisa bertemu dalam keadaan sehat-sehat. Sekali lagi terima kasih Pak Subur. Nah Sobat Budaya di seluruh Nusantara, demikian tadi obrolan santai saya dengan Pak Subur sebagai seorang dalang wayang potehi dari kota Sidoarjo. Semoga dengan adanya partisipasi dari Bapak Subur mengisi acara Sambang Konco Potehi bisa menambah wawasan pengetahuan Sobat Budaya mengikuti pemain-pemain wayang potehi di seluruh Nusantara. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sebelumnya Sobat Budaya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Dan kita akan berjumpa lagi dengan video pemain-pemain wayang potehi di seluruh Nusantara yang lainnya. Salam budaya menyatukan bangsa.